wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu ingkang diberkati lan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampun maringi kabarokahan, kesehatan, kesempatan yang kita sekalian, sehingga insyaallah kita saged thalabul ilmi kanthi kahanan sehat walafiat. Amin. Shalawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita angsal syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu berbahagia, saderengipun kita lanjut ya dumateng materi niki wonten taklimat utawi pengumuman dumateng jamaah ya perempuan saged hadir pengajian minggu kliwon Fatayat sekecamatan kami goro nggih tanggal 5 Oktober 2025 ya tabuh 8 sampai mantun tempatipun ya Musola Al-Khudari. Mugi-mugi dengan saged hadir sedanten sehingga maringi kabarokahan dumateng sekitaripun insyaallah. Bapak Ibu berbahagia, kita lanjutkan materi kita ingkang gegayutan kalih Islam dan kesehatan. Sakmenika kita membahas tentang istighfar. Jadi istighfar itu merupakan dari kata ghafara. Ghafara istighfaron ya yastaghfiru istighfaron ghafaran. Ghafar itu artinya apa? Penutup. Nutup saking napa? Nutup saking dosa. Jadi nek tiyang niku istighfar, maka kemudian ada istilah di dalam agama ghafar, ghafur, ghafir. Ghafar, ghafur, ghafir artinipun sami inggih menika nutup supados dosa kita menika ya saged ilang saking pandangannya menungso lan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu merupakan kata-kata yang sangat ajaib sekali. Dulu para salafus saleh kalau nggak punya rezeki, maka saran daripada ulama saat itu ya aksir minal istighfar, perbanyaklah untuk mengucapkan istighfar. Ada orang tidak punya anak, tidak berketurunan, mandul, maka kemudian disuruh untuk aksiru minal istighfar, disuruh untuk istighfar. Kalau orang itu kemudian tanahnya gersang, cengkar, mboten saged ditanduri, maka semua ulama ya sejak zaman Nabi sampai sekarang itu ya sarannya cuma satu, yaitu memperbanyak istighfar. Karena itu ma'asyiral muslimin ya Bapak Ibu yang berbahagia, maka jenengan punya ya senjata yang luar biasa namanya istighfar. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ajibtu malam yahlak, sungguh aku heran sekali kenapa manusia itu jatuh ke dalam kehancuran. Wa indahu najah, sedangkan di dalam tangannya itu ada najah. Najah itu apa? Kemenangan. Wa man najah ya ani, apa yang disebut dengan najah ya ani? Yaitu adalah kasratul istighfar, yaitu banyak-banyak untuk istighfar, mengucapkan ya minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin ya tingkatan untuk menuju ya taubat pada Allah Subhanahu wa taala biasanya istighfar kan 3 kali Bu ya. Ya astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Maka istighfar 3 kali punya 3 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan istijabah. Istijabah itu adalah kerentek untuk kemudian mengaktifkan indera sampai seluruh anggota badan kita
untuk tobat berhenti dari kemaksiatan, namanya istijabah. Yang kedua yaitu inabah. Inabah itu wa anibu ila rabbikum, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Artinya apa? Hati itu harus condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan kedua adalah inabah. Baru tingkatan yang ketiga yaitu adalah taubah. Taubah itu apa? Yaitu hati mantep dumateng Allah Subhanahu wa taala, jiwa dan raga itu menyerahkan semuanya totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baru itu namanya taubat. Jadi punapa jenengan taubat 3 kali. Yang pertama itu mengaktifkan supaya anggota badan jenengan itu siap untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, noto ati, inabah, supaya jenengan itu bisa konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian taubat, yaitu kita kemudian ya berusaha untuk tetap konsentrasi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Somad, Allah tempat meminta. Ada seorang yang bertanya pada Syekh Hasan Al-Hamam. Beliau pengarang kitab yaitu adalah Al-Ilaj Minal Ibadat, yaitu adalah terapi daripada ibadah. Beliau didatangi seseorang yang telah lama itu mandul, tidak punya anak. Maka kemudian bertanya, wahai Syekh Hasan, saya sudah sekian lama berusaha medis maupun non medis sudah ditempuh, tapi ternyata enggak mempunyai keturunan. Karena itu kemudian beliau mengatakan, wahai fulan, kalau kamu pengen mempunyai anak, maka kamu harus memperbanyak istighfar suami istri. Maka kemudian dipraktekkanlah ya istighfar tadi di rumah dengan ya suami dan istri tadi. Maka selama istighfar tadi 1 bulan, ternyata istrinya itu hamil. Ya, setelah kemudian ya melahirkan, maka anaknya dinamakan Yusuf. Maka si bulan tadi mempunyai kunyah itu sebutan atau lakop atau gelar, yaitu Abu Yusuf. Karena anaknya yang pertama adalah Yusuf. Maka setelah istrinya itu selesai masa nifasnya, ya oleh Abu Yusuf disuruh, wahai Adinda, mbok menawa Allah masih memberikan kita itu kesempatan dengan istighfar lagi. Ya, setelah istighfar lagi, baru saja dia selesai nifas, urung haid, ya, wis kesundulan. Saking mandinya istighfar. Ya. Jadi istighfar itu kalau mandi itu terjadi. Ya, anak kedua ternyata kemudian lahir. Ya, sukacita Abu Yusuf tadi karena hampir 20 tahun tidak punya anak, tiba-tiba mempunyai anak. Kemudian setelah itu yang ketiga, nifas sudah selesai, ya, bojone diujuk-ujukin ya. Buat istighfar nih, lho pun nek metengnya pripun wis aku tanggung jawab lah. Akhirnya kemudian istighfar lagi suami istri. Ternyata meteng nih. Belum sempat main wes meteng. Oleh beruduli ini ya. Akhirnya kemudian setelah punya anak 3, dek, iki anake orang lanang kabeh, apa pengen wedok lho. Nah, maka kemudian ya, ayo istighfar, kayak ison duwe anak wedok. Begitu nifasnya selesai, urung men lagi, wis meteng men. Dan ternyata ketika lahir anaknya putri. Ini cerita keajaiban daripada istighfar. Karena itu ma'asyiral muslimin, kenapa ya anak-anak kita kok kemudian ketika hamil sudah dipersiapkan, mereka ternyata nggak siap, tiba-tiba ketika lahir mesti operasi. Jadi di rumah sakit Mardiwaloyo itu ya cesar rate itu angka dioperasi di belek ini itu antara 60 sampai 100 kali operasi per bulan. Artinya apa? Hampir ketika mereka itu datang di rumah sakit, itu kemudian terjadi masalah, itu kon ngeden nggak iso. Ya, disuruh ngeden nggak bisa. Ada temen tuh anaknya 18 loh. Itu bidannya seneng loh. Begitu mau melahirkan gue diperkati tak harus betul. Saking mudahnya itu untuk melahirkan pakai tidak lagi, dirupain kepalanya sudah keluar langsung lahir.
Karena apa? Bancarnya tadi ternyata rahasianya apa loh Bu? Ternyata beliau itu memang rajin untuk melafalkan istighfar. Ya, karena istighfar itu harus benar-benar merupakan ya salah satu tip dari Islam untuk bisa menyembuhkan semua penyakit sebenarnya. Coba jangan lihat dalam sebuah hadis, ya, man fakhisa fi qaumin qattun hatta yu'lina biha illa auja'ul ladhi ata'un wa auja'ul ladhi lam takum fi aslabihim. Ida doharo fakhisah fi qaumin qattun, apabila jenengan melihat ada fakhisah, kekejian ya yang melanda pada sebuah kota atau desa, yang kemudian kemaksiatan itu merebak di mana-mana, maka Allah ya akan menyebarkan at-ta'un wa aujaul ladzi lam takun bi aslabihim. Maka Allah akan mengupdate balak dan penyakit baru. Jadi balak dan penyakit baru itu berasal dari fakhisah. Fakhisah itu apa? Yaitu kekejian. Kekejian itu apa? Yaitu kalau orang sudah melanggar ya apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan antara hubungan laki-laki dan perempuan, alias banyaknya yang berzina. Dan sekarang berzina bukan lanang wedok doa ya, wedok kalau wedok ya ini lanang dengan lanang juga ada, sehingga kemudian ya anjrah ya pada masa modern seperti sekarang ini kemaksiatan itu merajalela di mana-mana. Jenengan tahu virus HIV itu muncul tahun berapa? Dulu kan tidak ada Bu ya, tiba-tiba ada. Itu munculnya tahun 1980. Kira-kira mriki sing kelahiran 1980 sinten? Coba ngaco ya. Orang lahir. Enggak minta kan 80. Ya. Jadi kalau 80 baru muncul virus yang namanya virus HIV. Virus COVID muncul pertama kali kapan? Bukan, 2003. Jadi COVID itu ada dua, COVID-1 dan COVID-2. COVID-2 itu kan yang 2019 itu. Yang COVID pertama itu namanya SARS 008. Namanya SARS. Dulu pernah kan dengar SARS? Ya, jadi SARS itu adalah COVID yang pertama, persis ya virusnya. Dan anehnya itu ketika mengenai orang Indonesia, tiba-tiba di Tanjung Priok itu ada seseorang yang bisa memproduksi antibodi terhadap virus ini. Sehingga ketika memproduksi ini, ya tiba-tiba ya terdengar sampai di mana-mana, akhirnya tiba-tiba apa? Wabahnya itu langsung hilang. Jadi orang Indonesia itu ternyata hebat loh. SARS ya 2003 kemarin itu hilang karena apa? Terjadi kekebalan alami. Nah sekarang itu diupdate lagi 2010 sebenarnya. Jadi waktu haji 2010, kebetulan saya pas haji juga ya, itu ditemukan pada seorang Arab Saudi yang terkena COVID kedua. Ya, terjadi gagal paru, kemudian beliaunya meninggal. Setelah itu, ya entah karena apa tiba-tiba 2016 itu turun lagi. Dan 2019 tiba-tiba muncul lagi dan menimbulkan heboh yang luar biasa. Kira-kira itu timbul ya karena alami apa dibuat orang Bu? Sampai Bu Safarina, siapa Menteri Kesehatan yang wanita itu ya, itu ketika kemudian ditemukan ada orang Indonesia yang bisa menciptakan antibodi dalam tubuhnya, itu diambil oleh salah satu ya, peneliti dari Amerika namanya Namro, itu kemudian dikejar sampai ke Amerika untuk diminta. Karena apa? Takut dijadikan senjata biologis. Nah, ini kalau kemudian kita melihat ternyata penyakit itu kadang-kadang diupdate tadi Bu.
Seperti virus Ebola itu kemudian bisa menimbulkan pendarahan pada seluruh tubuh, tapi kemudian hilang begitu saja. Karena itu ketika kemudian ada penyakit seperti ini, perlindungan kita yang paling dasar apa? Yaitu jenengan harus ngadahi istighfar. Dan istighfar itu kalau kemudian kita kirimkan kepada ahlu keluarga kita, ini sampai kemudian arwah yang di alam kubur itu ya wadul yang Gusti Allah, ya Rob, ana li hadihi wahai Rob, apakah semua itu untukku? Iya, itu semua untukmu. Sedangkan saya dulu beramal dengan amalan yang ya cekek dan cekak sekali. Tapi kenapa saya dapat kiriman terus menerus dalam jumlah yang banyak? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yastaghfir min waladika qabla mautik. Ya, ini adalah kiriman dari anakmu ketika kemudian kamu itu sudah meninggal, tapi fasilitas dari Allah itu kemudian terus menerus di alam barzah karena apa? Istighfar ahli warisnya. Nah, sama itu kadang-kadang tahlilan ahli warisnya malah sibuk yang dapur. Wah, makna yang jelas diterima siapa? Anaknya. Mulakno ya sing rewang panggone tok mawon gak apa-apa. Anake ora usah ya duduk manis mendoakan kedua orang tuanya. Itu yang pasti akan masuk di alam kubur dan ada hadisnya jelas dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah bingung ambek peladene. Oh, kono. Malah lali orang donga. Dan doanya sudah sederhana. Rabbi firli waliwa hidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sederhana itu. Kalau jangan mengulang-ulang terus, wah, keluarga di alam barzah sana itu akan mendapatkan ya kiriman yang sangat banyak. Apa kata Rasulullah? Ya, istaghfir li akhikum. Maka kamu harus banyak-banyak memintakan ampun pada saudaramu. Wassallu alaihi bitasbih. Ya, kamu harus kemudian ya berdoa supaya dia mendapatkan keteguhan di alam barzakh tadi. Al-yaum ya al-an yus'al. Sungguh dia pada ya setiap hari itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan amalannya yang ada di dunia. Al-mayyitu ya fil qabri kal gharib. Sesungguhnya mayit itu di alam kubur itu seperti gharib. Gharib itu apa? Timbul tenggelam, kayak wong kolok. Dan penolongnya siapa? Yaitu adalah istaghfir waladika qabla mautik. Yaitu adalah istighfar, meminta ampun anaknya itu setelah si mayit itu meninggal. Nah, karena diminta keteguhan itu apa? Supaya kemudian ya orang itu kemudian mendapatkan ya barokah atau sawab. Coba jangan lihat ya. Ya, rahasia daripada hadisnya ya, barang siapa yang berdoa bidohril ghaib, ketika kemudian orang lain tidak melihat, wa qala malak, maka kemudian para malaikat berdoa. Apa doanya malaikat? Ya misrik. Maka kamu akan mendapatkan doa itu sebelum si mayat itu mendapatkan doa. Jadi sebelum diijabahi yang didoakan, maka jenengan pertama kali yang mendapatkan doa. Misalnya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu kan doa yang baik. Allahumma ghfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, berilah kasih sayang pada dia. Wa'fu anhu, berilah makfu. Kalau maghfirah itu kan hanya diampuni tapi tetap ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Kalau di makfu itu dihapus ya, semua catatan CCTV yang ada di ya yaumul mahsyar itu semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di makfu. Ya, wa'af ini ya wa'fu ani. Kemudian kita wa'af ini. Wa'af ini akan diberikan afiyah. Afiyah itu apa? Yaitu kesejahteraan di dunia sampai di akhirat. Maka ketika jenengan berdoa seperti tadi, maka doa itu sebenarnya akan ya mekanisme itu akan mengabulkan pada si pendoa tadi. Itu yang sering nggak diketahui oleh orang-orang. Nah, malaikat mengatakan apa? Misrik, seperti
ya kamu berdoa, maka kamu pun akan mendapatkan, yaitu adalah sawab ya atau barokah yang sama. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Nuh ini dikatakan wa qul istaghfiru innakum kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa nahara. Maka barang siapa yang beristighfar, faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Yursil sama alaikum mitrara. Pasti aku akan mengirimkan pada kamu, yaitu adalah rezeki berupa hujan ya. Kalau di gurun kan rezeki yang paling baik itu adalah hujan ya. Maka akan diberikan yursil sama alaikum mitrara. Maka jenengan akan diberikan ya rezeki dari langit itu dengan luar biasa sekali. Wa yumdidkum bi amwal wal banin. Maka jenengan akan diperbanyak amwal. Amwal itu apa? Harta. Ya. Wal aulad ya diakeh-akehi anake. Nah, kira-kira jenengan ya, tadi kalau anak itu kan bisa menjadi rezeki, juga bisa menjadi ya ujian, Bu. Coba ya, Nabi Ibrahim itu anaknya pertama itu dia berdoa itu 70 tahun baru dikaruniai Ismail. Doanya lama boleh. Coba kalau orang sekarang itu lagi doa 1-2 hari habis kepegelan. Nabi Ibrahim doanya berapa? Ya, 70 tahun. Baru usia 80 tahun ya, beliau itu kemudian diperintahkan Allah untuk berkhitan. Bayangkan, sunat umur 20 tahun. Terus sunatnya itu pakai wadung. Wadung itu kapak yang dari batu. Kapak dari batu. Itu warik ini dilandes nih. Loh, di Afrika begitu sunatnya. Kalau jenengan lihat browsing di di Google ya, ya sunat ya di Afrika ya, yang tradisional begitu. Dan Nabi Ibrahim nyunat sendiri, Bu. Karena tidak ada yang nyunat, pewarik dewe. Dan dengan kira-kira wani nombotannya. Ternyata itu adalah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau mau dikaruniai seorang anak setelah doa yang sangat panjang sekali. Jadi para nabi itu adalah doanya sangat panjang. Karena itu ma'asyiral muslimin, begitu lahir Ismail, maka beliau itu kemudian ya ketika sayang-sayangnya pada anaknya, tiba-tiba ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk menempatkan Hajar dan anaknya yang baru lahir tadi di Bakkah. Bakkah itu nama lamanya Mekah itu adalah Bakkah. Coba bayangkan ya, baru lahir, masih menyusui, ada perintah Allah, kemudian disuruh untuk meletakkan Hajar dan Ismail itu di Mekah. Tidak ada air, tidak ada tumbuhan, gersang tanahnya, dan kemudian disuruh untuk tawakal di situ. Dibekali hanya segirbah air dan kemudian sekarung kurma saja. Kira-kira bisa bertahan berapa hari itu? Kira-kira jenengan ditinggal di bojone teng mriku, ya pas bar mlairne kira-kira jenengan menawa nih. Wis diapa-apane tek amek kurang golek. Nggih mboten? Ya, tapi ini ada perintah dari Allah, Ibrahim ya sam'an wa ta'akan saja. Nah, dan kemudian ketika jenengan sudah tahu ya kisahnya ya, setelah kemudian ditempatkan di situ, Ismail itu menangis karena nggak ada air segirbah itu sudah habis. Maka Hajar tuh lari ya, dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah. Ya ternyata itu adalah Safa dan Marwah. Ya, dari atas ke bawah sampai 7 kali, baru kemudian muncullah malaikat Jibril yang kemudian ya memukulkan sayapnya itu di ya tempat di tanah, maka keluarlah air. Maka kemudian Ibu Hajar mengatakan zamzami. Artinya apa? Wahai air, mengumpullah. Sambil beliau itu kemudian membendung dengan tanah tadi. Ya, itu dari kata bahasa Arab lama, zamzami itu membendung ya air tadi. Maka orang sekarang menamakan air mata itu menjadi ainun zamzam.
Ya, karena apa? Dikumpulkan oleh Ibunda Hajar. Setelah apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari lari dari Sofa ke Marwah selama 7 kali. Karena itu kalau jenengan haji atau umroh, kenapa kalau jenengan sa'i itu menindaklanjuti ibadahnya, yaitu adalah Mbah Siti Hajar. Ya, jadi Hajar itu ya berusaha ya untuk mendapatkan air itu sampai diriwangi, lari ke sana kemari. Meskipun tidak akan mengubah sesuatu, dia apa enggak? Mencari air kan harusnya dikedot, Bu. Itu mencari air malah lari-lari. Saking bingungnya, tapi Allah kemudian ketika kemudian Hajar itu sambil lari, itu beliau seraya minta ampun pada Allah karena apa? Tidak sabar beliau menghadapi keadaan. Istighfarnya beliau membuka pertolongan, Jibril datang, kemudian memukul tanah tadi sehingga keluar air tadi. Demikian juga Ibunda Maryam. Maryam itu ketika hamil umur berapa, Bu? Jangan pernah diberitahu oleh ustadz yang lain. Maryam itu hamil umur berapa? Umur 13 tahun. Kira-kira cah umur 13 tahun kemudian melahirkan, ya, kemudian diusir oleh kaumnya. Setelah diusir oleh kaumnya, beliau itu kemudian melahirkan sendiri. Dalam surah Maryam itu beliau melahirkan sendiri, dan ketika melahirkan maka kemudian beliau disuruh untuk mendupak ya pohon kurma. Supaya apa? Rutoban jania, rutopnya itu jatuh. Ya, maka kalau jenengan kita dapat obat lagi. Jadi obat untuk membancarne kelahiran dan membuat ibu itu tidak kehilangan darah, yaitu adalah rutop. Paham ya, rutop ya tadi. Jadi rutop itu adalah obat ya yang sangat kuat sekali bagi ibu yang habis melahirkan supaya cepat pulih kembali. Kita tunggu dulu ya, watan-watan ya. Jadi insyaallah kita lanjutkan dulu. Jadi hakikat istighfar itu merupakan ilaj. Ilaj itu apa? Yaitu adalah pengobatan, baik batiniah maupun zahirah, baik itu batin maupun lahir. Ya, karena itu kalau jenengan nanti melatih istighfar, ternyata istighfar itu luar biasa. Terus bagaimana caranya kita mengucapkan istighfar? Yang paling bagus dan utama itu adalah waktu menjelang sahur. Ya, dalam Al-Quran dikatakan wabil asharihum yastaghfirun.
Jadi kalau jenengan itu minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika jenengan itu pada sepertiga malam terakhir, waktu sahur. Jadi itulah waktu yang paling mustajabah ketika jenengan itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para salafus saleh itu beristighfar itu ala kulli hal, pada setiap yang berbagai macam ya keadaan, baik di pasar, baik waktu bekerja, mau tidur, atau kemudian mereka itu mau sholat, mau ibadah, keluar dari masjid, masuk masjid dan sebagainya. Mereka kebanyakan kasratul istighfar, memperbanyak istighfar. Karena itu ma'asyiral muslimin, kenapa orang-orang dulu itu umurnya sangat panjang? Karena dosa yang mereka lakoni cuma satu saja. Ya coba Nabi Nuh itu dosanya apa umatnya? Kan cuma nyembah berhala kan? Kalau kemudian umat Nabi Lut itu doanya apa? Luwat atau liwat, yaitu melakukan hubungan homoseksual. Kalau Nabi Syuaib itu dosanya apa? Korupsi dengan mengurangi timbangan. Itu Nabi Syuaib. Ya kalau Nabi Ibrahim apa? Seperti Nabi Nuh, yaitu mereka menyembah berhala. Jadi dosa mereka itu cuma satu saja yang berusaha untuk diluruskan oleh para nabi. Tapi umatnya Muhammad seluruh dosa itu dilakoni kabeh. Iya apa enggak? Ya dari menyembah berhala, minum khamar, berzina dan sebagainya. Dan mereka itu berzina itu pernah ditampakkan oleh Allah itu keajaiban. Dulu ada dukun terkenal di Yaman sebelum Kanjeng Nabi itu lahir, namanya Ishaq dan Naila. Ishaq itu seorang dukun laki-laki, Naila itu dukun perempuan. Yang itu kemudian dia itu sangat iri hati melihat Ka'bah itu didatangi banyak orang. Karena itu dia menjajal kadigdayan. Menjajal kadigdayan apa? Dengan melakukan perzinahan di dalam Ka'bah. Ishaq dan Naila. Nanti bisa dengan browsing ya di kitab-kitab lama itu atau di beberapa keterangan ya berkaitan dengan asar sebelum Rasulullah itu lahir, ada peristiwa ini. Dan ujung-ujungnya apa? Maka Allah mengutuk keduanya itu menjadi apa? Batu. Akhirnya mereka itu menjadi patung yang kemudian diletakkan di dekat Ka'bah supaya orang itu apa? Paham, orang yang berbuat maksiat itu pasti akan dibalas ya, kontan oleh Allah SWT. Tapi berlalunya waktu, ya ada seorang yang pintar lagi cerdas, ya dari bangsa Khuza'ah. Jadi bangsa Khuza'ah itu pernah menjajah Mekah. Ya kalau bangsa asli Mekah itu kan keturunannya Ismail dengan suku Jurhum kan. Suku Jurhum itu keturunan Tuba. Tuba itu masih keturunan dengan Ratu Saba. Saba itu beriman kepada Sulaiman. Maka agamanya itu masih tauhid. Tapi begitu kemudian ya berlalu masa yang panjang, itu suku Jurhum itu kemudian diusir oleh bangsa Khuza'ah. Bangsa Khuza'ah kemudian menjaga Mekah. Ada tokohnya yang paling terkemuka, itu namanya Al-Amru bin Luhai Al-Khuzai. Al-Amru bin Luhai Al-Khuzai. Ini orangnya pintar, cerdas, cendekiawan, dermawan. Ini pokoknya wong apik kok. Kelemahannya cuma satu, apa? Ketika dia melihat di Sam itu sekarang Suriah, Lebanon, Yordania, Israel dan Palestina, itu namanya Sam. Jadi kalau ada orang yang berdoa, Allahumma barik lana bisamina, ya Allah berikan barokah pada Sam kami. Negara Sam dulu yang ditunjuk oleh Rasulullah itu pecah menjadi 5 negara, yaitu negara Yordan, negara Lebanon, negara Syria, negara Israel, dan negara Palestina. Itu adalah ya Sam. Nah ketika kemudian Amru bin Luhai Al-Khuzai itu kemudian dolan di Sam, maka dia menemukan berhala. Saya ini dulu berdoa pada Allah, dikabulkannya itu lama sekali. Tapi berdoa dengan Hubal, saya ya minta saja langsung dikasih. Kira-kira saya ngasih Gusti Allah apa jin? Hubal tuh ya. Hubal ini disembah oleh orang Quraisy. Jadi yang menciptakan kemusyrikan pertama itu adalah Al-Amru bin Luhai Al-Khuzai. Ini pencipta
ya, keberhalaan atau yang menciptakan kemusyrikan. Orangnya pintar, cerdas, dermawan, tapi kelemahannya satu, yaitu apa? Gampang dipengaruhi jin lagi. Akhirnya kemudian dia pulang, begitu pulang di Mekah dia membawa Hubal. Maka dia berseru pada penduduk Mekah, inilah Hubal. Daripada kita berdoa pada Allah dengan Hubal saja sudah dikabulkan. Maka orang-orang ramai menyembah Hubal. Nah itu kemudian Luhai, Ibnu Luhai tadi, ini ternyata kemudian dibisiki lagi. Oh ada Lata, oh ada Manata, oh ada kemudian Suwa, oh ada kemudian Nasr dan sebagainya. Itu berhala zaman Nabi Nuh. Akhirnya kemudian dia diimpeni oleh jin untuk membongkar berhala-berhala lama. Sehingga di Mekah itu dari satu berhala Hubal itu menjadi 360 berhala. Itu yang dirobohkan oleh Rasulullah ketika Fathul Mekah. Jadi setelah kemudian mereka menyembah berhala, maka kemudian merebaklah banyak sekali peperangan, merebak penyakit, merebak malapetaka sampai Kanjeng Nabi lahir. Paham ini? Jadi bencana itu datang ketika mereka itu kemudian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itu surah Al-An'am ayat 88. Barang siapa yang beriman kemudian mencampur adukkan keimanannya itu dengan kesyirikan, maka Allah akan mencabut rasa amannya dan kemudian akan memberikan kebingungan pada yang bersangkutan. Karena itu biasanya kalau nuwun sewu kalau ada pasien anak-anak kok di sini ada gelang haikalnya, itu hampir dipastikan mesti diikuti oleh jin perewangannya si pemberi tadi. Cirinya bagaimana? Anaknya gampang nangis. Kalau nangis itu nggak keluar eluhnya. Kalau kemudian itu sering bangun tiba-tiba geragapan. Setelah itu kemudian nangis melengking tapi tidak ada suaranya. Dicekal saja kemudian sudah rewel sekali, nggak bisa duduk nih dan sebagainya. Ya kalau saya biasanya dingkluk begitu. Itu apa? Karena dia diikuti oleh jin, sering melihat ke atas. Karena jinnya itu berada di atas kepalanya. Karena itu ma'asyiral muslimin, ini karena apa? Karena mereka itu berbuat syirik dengan apa? Memasang tiwalah. Tiwalah itu namanya jimat. Jimat itu apa? Siji sing di rumah. Jadi jimat itu siji sing di rumah. Jadi kalau kemudian man ta'ala qatamimatan faqad asyraq. Karena siapa yang mengalungkan jimat sungguh dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang orang itu tidak paham karena anaknya sakit kemudian dikasih pengobatan, ternyata pengobatannya itu doanya keliru. Karena dalam Islam itu beredar kitab yang namanya Samsul Ma'arif. Kelihatannya bagus ya, Samsul Ma'arif. Samsul itu adalah matahari, Ma'arif itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan koyok ngentar-ngentar kayak matahari kan gitu. Tapi ternyata isinya itu cara membuat jimat. Nuwun sewu, ini biasanya kitab yang kemarin diperlihatkan oleh Gus Din yang tidak demangan itu Gus Samsudin itu kan kitabnya Samsul Ma'arif. Jadi kalau mempelajari kitab itu, ini ada kitab yang berisi tentang sihir, sehingga kalau kemudian diamalkan itu membayani Bu. Karena kalau jenengan nanti melihat ada orang kemudian itu memakai jimat, entah itu dipasang dimanapun atau susuk susuk itu dari kata suk. Jadi dukun zaman dulu ini kalau meminta bisa nyantet, bisa nyerang, bisa jengges, itu biasanya mereka itu tahanut atau kemudian riyadhah itu selama 7 hari. Nanti terakhir biasanya beliaunya itu kemudian pati geni. Nah pas pati geni itu biasanya didatangi oleh jinnya. Nah kalau dia pengen nyantet, maka dia harus bekerja sama dengan raja jin yang namanya adalah Banu Toleh. Banu Toluh itu adalah banu yang spesialis dari bangsa jin, yaitu untuk nyantet, kanuragan,
Aji Joyo Kawijayan ini adalah ya dari Bani Toluh. Kalau untuk kemudian memasang pusaka, susuk dan sebagainya, mereka itu minta pada Bani Suk-suk. Lah wong Jawa ora iso ngomong suk-suk akhirnya jadi susuk. Ya, ora iso ngomong toluh akhirnya menjadi teluk. Paham ini ya? Jadi ini bekerja sama dengan bangsa jin atau bani atau rajanya dari bangsa Toluh. Tapi kalau khusus untuk menteror sehingga orang itu nggak bisa membeli rumah ya, diteror sehingga kalau kemudian dia masuk rumah itu dideni, tiba-tiba ada penampakan dan kemudian orang itu mau beli rumahnya jadi tidak jadi dan sebagainya, atau kemudian membuat orang itu takut terus-menerus akhirnya menjadi sakit. Dulu setelah Gestapo itu kan ada huru-hara ya di alun-alun Blitar sebelah utara itu. Kalau orang itu mau ke Masjid Jamek itu kan ya tiba-tiba kan maghrib itu ada perempuan belanja dari pasar. Dulu kan pasarnya kidule alun-alun ya. Paham ya dulu? Dulu kan pakai lama itu kulon masjid, ya kemudian etan itu adalah penjara, kidul itu mesti pasar. Terus kantor pemerintah itu mesti lor. Dan di dekat kantornya pemerintah itu biasanya kalau sore hari setelah peristiwa G30 SPKI itu ada ibu-ibu malam-malam menjelang senja itu lojo. Tiba-tiba dia menjatuhkan tasnya. Setelah itu dia tiba-tiba hilang. Langsung di belakang itu semua berangkat ke Masjid Jamek, padahal buka nih. Ini kok ditinggal nih. Begitu kemudian dibuka ternyata gelundung keringis. Oh ya gelundung keringis. Gelundung keringis itu kepala tok sing meringis itu. Ya. Dan itu sebenarnya perbuatan bukan perbuatan siapa, itu perbuatan jin yang berusaha untuk kemudian membuat orang itu menjadi sakit. Biasanya kalau kena gelundung keringis tadi atau gelundung lecet ya, itu biasanya orangnya itu langsung sakit. Dulu tahun 2000-an di daerah Blitar Selatan itu ada yang mengetuk pintu itu Bu ya. Rotok-rotok dibukanya di mana udah enak ya. Yang terbaru itu di Kerawang ini. Jadi sebenarnya ada ulah daripada bangsa jin dari golongan iblis ya itu untuk menakut-nakuti manusia. Kalau dia takut bisa sakit, tidak takut jadi tidak apa-apa. Paham ini ya? Inna awliya syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya setan tujuannya hanya apa? Untuk menakut-nakuti supaya orang itu jatuh sakit. Maka kalau jenengan nggak pengen ya sakit, maka jenengan harus banyak istighfar. Coba iblis saja hancur dengan istighfar dan kalimat la ilaha illallah. Iblis pernah mengatakan ya kepada Rasulullah, iblis itu mengatakan halakan nas bidunub wal maksiat. Aku merusak manusia itu dengan dosa dan maksiat. Wa ahlakuni, sedangkan manusia itu menghancurkanku dengan apa? Yaitu dengan istighfar wa la ilaha illallah. Yaitu dengan istighfar dan la ilaha illallah. Makna jenengan dideni itu orang usah ngomong apa? Ayat kursi mesti kami sosonan sampean. Ya bunda, wis ketenggengan wis kami sosonan. Sing paling cepat ya apa? Yaitu astagfirullah. Atau yang paling cepat apa? Bismillah. Itu pernah Rasulullah itu kejengklok ya, kontanya itu sehingga masuk terperosok itu. Maka seorang sahabat mengatakan wayaka setan, sungguh celaka setan. Maka Rasul mengatakan jangan mengatakan gitu, nanti setan akan membesar seperti rumah. Jadi kalau jenengan itu misui setan, pincuk yang setan ya. Itu setannya bukan malah hilang tapi malah membesar. Tapi katakanlah Bismillah. Bismillah itu dengan nama Allah, dia akan yusol khiru kan nama, dia akan kemudian mengecil seperti semut. Ya, kan mudah tuh. Coba dengan mau ayat kursi, kira-kira kami serontonan atau enggak? Mesti kami serontonan tuh. Nah, jenengan nanti ya apa? Ada sesuatu yang menakutkan, ucapkan saja Bismillah atau istighfar. Kalau istighfar dan la ilaha illallah itu menghancurkan iblis. Kan gampang kan sebenarnya. Jadi iblis itu sebenarnya tidak bisa apa-apa terhadap jenengan.
nanti pada hari kiamat dalam surah Ibrahim 21 itu iblis nanti pidato kepada seluruh penghuni neraka jahanam. Jangan pengen ngerti pidatonya iblis namanya. Jadi iblis itu pernah pidato nanti kelak. Malah jenengan imut-imut surah Ibrahim ayat 21. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Ini kata iblis ya. Dan ketika kemudian iblis itu disuruh Allah untuk berpidato setelah semua manusia masuk surga, setelah manusia semua masuk neraka. Nah, apa kata iblis? Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan pada kamu dengan janji yang benar. Wa'adtukum wa akhlaftukum. Tapi aku pun juga memberikan ya perjanjian pada kamu, mempengaruhi kamu atau memberikan janji pada kamu fa akhlaftukum. Tapi aku belenjani. Nah, ini iblis semak ini ya. Jadi dia mengatakan Allah itulah nanti memberikan janji yang baik, sedangkan aku ini jadi apos kok. Ini adalah prank terbesar ya alal alamin. Semesta itu prank terbesar itu adalah kata-kata iblis ini. Dan iblis mengatakan apa? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku kepada kamu tidak bisa mempengaruhi apa-apa. Jadi iblis itu nggak bisa mempengaruhi manusia sebenarnya. Fada'autukum fastajabtum li. Aku hanya menyeru pada kamu, tapi kamu kemudian mengiyakan. Nah, cuma itu tak? Dia cuma mujuk itu. Fada'autuhum fastajabtum li. Karena itu, fala talumuni walumu angkusakum. Kamu jangan menyalahkan aku, tapi salahkanlah dirimu sendiri. Ma'ana bimisrihikum wa ma'antum bimusrihi. Sesungguhnya ya, aku tidak bisa mempengaruhi kamu, kamu pun juga tidak akan bisa menolong aku. Sama-sama dia penghuni neraka jahanam. Wa qad astraktumuni min qablu. Aku benar-benar berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah berjanji padaku, innadz zalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang syirik, zalim. Jadi syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan jadi kezaliman yang paling besarnya apa? Syirik. Jadi kalau orang sudah berbuat syirik, maka lahum adzabun alim, maka dia mendapatkan azab yang sangat pedih sekali. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia, kita sudah bisa mengenal ya. Jadi iblis itu cuma bujuk ini. Maka kalau jenengan itu kenapa kok gampang sakit? Karena apa? Gampang ngersulo, Bu. Jadi kalau orang ngersulo terus susu rematiknya metu ya. Terus ya Allah kok ngomong ini jadi ya. Nyapa sikilku loro terus sikile, Bu. Karena apa? Ana indah doni abdibi. Aku beserta dengan prasangkaan hamba. Aku beserta dengan prasangkaan hamba. Jadi kalau jenengan berprasangka jelek, aku loro ya, petengku senok terus ya. Rumus gimana? Nah, paham ini ya? Jadi ajining diri itu saking kenapa kita ajining diri saking lati itu adalah lisan. Jadi lisan itu ternyata adalah takdir kita. Mulanya mulutmu harimau, kan begitu ya? Maka kalau jenengan tuh pengen ya bahagia, disugesti bahagia mawon, Bu. Ini namanya. Ketika utangnya akeh, alhamdulillah, selesai kan itu nggih. Ya. Dulu ya, ada seseorang ustadz itu utangnya sampai 20 M. Umurnya saat itu baru 20 tahun. Terus dia ndonga, terus susi ya lunas ya, Bu. Gitu betul. Jadi hampir semua orang itu kalau kemudian udah uni fastajib lakum. Kalau dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah SWT. Jenengan sakit itu karena apa? Ya karena kita mendapatkan sugesti kita sendiri. Auto sugestif. Jadi auto sugestif itu adalah kalau orang itu mengatakan buruk, lama-lama dia takdirnya menjadi buruk juga. Maka jenengan harus wa kullu linnasi husna. Kalau berkata pada manusia, jenengan harus berbuat baik. Kalau jenengan sering
pikir negatif thinking, maka jangan gampang nanti akan digendam. Ada pasien saya itu seorang pengusaha wanita ternak itu, mau beli pakan ternak itu dia mencairkan uang dari bank itu 60 juta untuk beli pakan tuh ya. Dan ketika dia baru keluar tuh dikablek uang sokok keluar dari mobil, moro-moro ya suaminya mendapatkan dia itu linglung, semua uangnya habis. Itu pagi hari loh, sehingga kemudian ke paranormal, ke para tidak normal, ke dokter diobati ternyata tidak sembuh. Baru sorenya itu ke praktek saya, Pak saya pripun ini. Saya lihat ini digendam ini. Ya, karena apa? Cirinya orang digendam itu matanya itu bergerak-gerak, matanya bergerak-gerak, tapi dia tidak paham terhadap lingkungan sekitarnya. Cara membukanya bagaimana? Sing paling cepat apa? Sholawat. Mana jenengan berpergian itu jawab putus untuk membaca sholawat. Karena sholawat itu satu-satunya doa, zikir yang tidak perlu artinya, tapi kalau diwocok mesti manjur. Paham ini ya? Itu sholawat. Kalau istighfar kan jenengan harus ngematnya loh, Bu. Astagfirullahaladzim, aku tobat dumateng Gusti Allah. Itu jenengan artinya harus tahu. Tapi kalau sholawat tidak perlu. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad tok terus mandi pol itu, Bro. Tapi nek wong debus aja diwaca mesakne. Kalau orang main sotren dulu, Bro ya. Debus sotren tahu ya. Itu jangan dibaca, nanti bisa tembus semuanya. Ya, berbahaya sekali. Karena itu kalau jenengan ya melihat, cuma saya bacakan sholawat saja, orangnya langsung sadar. Aku nyangdi, itu yang praktekannya Pak Azhar. Ya, dan duit pun di terus katisuk mau silang ya, habis uangnya. Kenapa kok seperti tadi? Ya karena itu tadi ibunya tak tanya, Bu, kamu jenengan menstruasi? Iya, Pak, menstruasi. Kalau menstruasi berarti dia lupa untuk berdiri. Sedangkan menstruasi itu sebenarnya kalau orang berzikir itu masih boleh. Yang penting nggak mau Quran, memegang mushaf. Kalau hafalan atau zikir itu wajib tetap ada. Dan jenengan tidak usah berkecil hati dalam Rizalatul Mahid. Barang siapa itu yang haid, maka dia dimintakan ampun oleh malaikat. Jadi jenengan tidak sholat, tidak puasa, tidak zikir, tidak apa-apa, itu sudah dimintakan ampun oleh malaikat. Tapi permintaan ampun malaikat itu bukan perlindungan jenengan. Perlindungan jenengan apa ya diwaca dhewe itu. Makna jenengan itu berpergian di kereta api, pas bodoh-bodoh, atau jenengan di bis dan sebagainya, itu gendam itu atau gelembuk Solo ya, tahu ya gelembuk Solo. Gelembuk Solo itu gendam tapi dengan omong-omongan. Ya, dengan omongan, suwi-suwi jenengan proyek kabehan. Ya, ada temen tuh pas ketika rapat di Jakarta itu ketemu gelembuk Solo itu sak jam-jamnya sak dompetnya HP hilang kabeh, cuma dijak omongan kan. Ya, itu caranya apa? Gendam dengan menggunakan kata. Jadi kalau orang itu ingin berkolaborasi dengan setan, maka dia harus menghamba kepada setan golongan yang bisa menteror, yang bisa kemudian menghilangkan kesadaran, yang bisa membuat penampakan-penampakan. Itu golongan jinnya namanya golongan kuntil tanah. Kalau yang pusoko tadi kan suk-suk ya. Kalau kemudian Aji Joyo Kawijayan atau Kanuragan itu Bani Tolo. Ya, tapi kalau yang khusus untuk sing ngedeni omai ben gak payu, kan jenengan pernah toh ada urban legend di Jalan Kemuning Kota Blitar. Tahun 2000-an. Itu biasanya orang takut karena apa? Sering didatangi Mbak Nining, tahu Mbak Nining? Tukang bakso biasanya, Pak, kalau tumbas bakso. Nah, ketika dibeli bakso nih, Mbak Nining arep dikune duit, ya. Nah, mengono ternyata Mbak Niningnya enggak punya muka. Dan orang biasanya jatuh semaput terus loro biasanya. Itu di Jalan Kemuning Kota Blitar dulu. Ya, dan mau sudah eling ya. Itu tahun ya 90-an ya atau 80 90-an. Itu ada namanya urban legend. Dulu ringingnya masih besar tuh. Tahu ya ringin di pelosok itu loh.
itu kan masih besar belum. Itu ada urban begitu kemudian sudah padam semua. Mbak Mini sekarang pindah kok. Pindah ke pundi, pindah ke HP sampai. Mulai keluarganya ada mantap banget. Karena Mbak Mini pindah ke HP sampai. Ya. Jadi setan itu bisa kolaborasi begitu. Dulu jembatan Kademangan juga ada Banaspati, ya. Jembatan Kademangan yang lama itu loh, bukan yang baru ya. Yang baru sing dua kembar itu, dulu di sebelah kulonnya itu ada yang kecil itu. Nah itu kalau orang lewat situ itu kalau malam tukang bakso sering dijadiin Banaspati. Nah, Banaspati itu kayak apa itu api di atas itu loh. Nah itu biasanya kayak keturunan setan dari Bani Lokus. Di dalam Nasoibul Ibad itu Duriyatul Iblis, ya Tis'ah, turunannya Iblis yang songo. Salah satunya adalah bangsa Lokus. Bangsa Lokus sering mengeluarkan api. Maka jenengan nanti diteror api, kayak di Jawa Tengah kemarin ada teror api ya. Tiba-tiba tapaknya terbakar, tiba-tiba kodenya terbakar. Kok rasa pedih? Sama yang pengen balas bakar jinnya atau mengusir saja. Kalau dengan cuma mengusir saja itu cukup dibacakan dengan Bismillah atau istighfar atau la ilaha illallah untuk mengusir ya. Tapi untuk perlindungan supaya tidak balik yaitu adalah ya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak usah ditambahi yuhyi wa yumiit. Enggak usah ditambahi yuhyi wa yumiit karena hadisnya itu yang sahih itu yang ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berikutnya awake dhewe kulino nyuji wa nyuji tadi. Sehingga kadang-kadang nyantol ya, tapi kalau jenengan itu 100 kali setannya enggak balik lagi. Tapi kalau jenengan pengen membakar sehingga dia mati, cukup dibacakan Al-Baqarah. Dari 1 sampai terakhir. Dijamin langsung jenengan aman semua. Ini kalau kemudian ya jenengan pengen supaya ya setan itu nggak mengganggu karena sekarang tuh setannya sudah muncul lagi bu. Kerasannya HP sekarang mulai muncul lagi. Ya muncul lagi apa? Dengan ya sering kemudian melakukan penampakan. Ada teror api, teror kotok-kotok. Ya tiba-tiba ada suster ngesot. Malah setan yang Indonesia itu aneh-aneh bu. Kalau setan yang ada di Eropa itu kan necis loh, melipis, necis, pakai jas, namanya Dracula itu. Iya pada. Tapi kalau sudah di Cina itu seperti pejabat Mansuria, kayak dinasti Manchu itu ya, yang di Kelabang tuh loh, ya di Kelabang, kemudian bajunya sejarahnya begini dan sebagainya. Tapi yang Indonesia itu setannya wakil bu. Enak setan gak? Kalau antah cilik jadi dulu ya, asal sing wedi ya diwut kalau keluar nih ambune seperti telo dibakar jenenge ya. Cuma semuanya bentuknya kan seperti wayang semua kan? Karena apa? Setan itu kemudian menampakkan diri sesuai dengan imajinasi manusia. Paham ya ini ya? Jadi jenengan boleh pocong setengah mati yang Amerika ya ora enak. Kira-kira di sana setannya bagaimana? Kan setannya biasanya mengerikan, kayak sulur-sulur pohon, ya, sing kuntilanak, apa pocong enaknya yang Malaysia, Brunei, Indonesia. Ya pada munggah gini yang Cina wis renek, Vietnam ya renek. Nek Jepang itu kayak Naruto gitu. Jadi beda-beda semua. Itu karena sesuai dengan imajinasi manusia. Karena setan itu berusaha untuk memberikan penampakan yang paling menyeramkan, yang paling ditakuti oleh manusia. Ya, karena itu kalau jenengan cari suster ngesot di Amerika orang enak. Di sana adanya Falak mungkin ya, atau Annabelle, boneka yang bisa jalan itu ya. Ya karena itu kalau jenengan melihat fenomena sekitar kita itu sudah mulai terjadi pergeseran lagi. Setannya sudah tidak betah lagi di HP. Sekarang sudah mulai muncul. Berupa apa? Menakut-nakuti manusia dengan apa? Wedi menghadapi kehidupan. Ujung-ujungnya apa? Banyak yang bunuh diri. Ya benar. Caranya bagaimana? Menyebarkan ya apa? Judol. Tahu ya judol?
judi. Ini kemarin saya dapat pasien itu, ibu nangis bubruk pensiunan Bu. Ternyata anaknya judul itu menghabiskan 2 M. Ibu mulai kejat-kejat ngeten, mungkin apa? Makanya anaknya itu rajin sholat, rajin jamaah. Ya, ngakutin yang orang tua di standar udah bagus lah. Tapi juga dia meledos rumah tangganya gara-gara apa? Masuk ke judul. Karena judul itu kemudian kalau kalah itu ditawari dengan ya kredit itu loh. Ya, kredit yang ditawari terus sampai naik akhirnya apa? Jatuh ke dalam gorim. Ya, ada anak teman saya itu dokter juga. Itu anaknya itu kemarin ibu kaget setengah mati, ternyata judulnya itu habis berapa? 80 juta satu hari. Itu kan bisikan saja kan. Kalau dia mengatakan tidak kan selesai sebenarnya. Gitu betul. Ya, tapi kalau kemudian ya ditawari pinjol, wah, hanya untuk mengejar pinjaman online ya, dan berusaha untuk mengejar supaya dia menang, ya, dahaga dari menangnya itu diperturutkan, sesuai apa ya habis nanti uangnya, jatuh ke dalam gorim banyak hutang. Karena sekarang itu setannya sudah keluar. Tidak menggunakan lagi HP lagi, tapi HP dengan perbuatan maksiat di luar dikolaborasi. Nah, jadi sekarang itu luar biasa. Bahkan jenengan bisa lihat, ya, kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai bencana sekitar kita, kerusuhan sehingga mari-mari Bu ya, di luar sana banyak kerusuhan, demo dan sebagainya. Kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam forum kayak begini itu juga untuk mencegah sebenarnya, karena barokahnya itu sangat luar biasa. Jadi kan baca sholawat, banyak doa, banyak membaca Quran dan sebagainya, itu ternyata bisa menghalangi. Shodaqatus siri tamnaul bala. Kalau orang itu shodaqah siri titik oleh itu kemudian akan membuat mereka itu akan diangkat balaknya itu oleh Allah SWT. Jadi kan imut Gunung Kelut ya, kita kan jaraknya cuma 20 kilo Bu. Ketika meletus arahnya ke selatan apa ke barat? Awake dhewe enek awune mboten. Titik yang mboten. Nggih mboten. Karena apa? Mungkin banyak orang yang sedekah syirik. Saya lihat di Blitar itu masjid-masjid itu mesti ada banyak sekali itu ya sedekah subuh itu Bu. Dan orangnya tidak mau diketahui Pak rokok nih gitu. Ya enggak. Dan itu salah satu pelas asihnya Gusti Allah, sehingga setiap bencana itu kita itu nir sampai termasuk juga setan itu juga tidak berani ke sini. Mana di sini dulu ya, kira-kira penguasa Demite sinten Bu? Blitar itu ya, kalau menurut lingsir wengine kidunge Sunan Kalijaga ya, kira-kira penguasa Demite Blitar itu sinten? Kenal apa betul kan? Orang tahu nahan ya. Pulau kenal ya. Jatuh namanya Kalakatung. Kalau Kediri namanya Buto Rucoyo. Ya, kalau Kediri namanya Buto. Itu menurut Sunan Kalijaga loh, bukan kata saya. Kalau di Blitar itu ya letaknya di belakang Ikip itu. Ikip sedikit Madiwaloyo itu. Itu ada pundenya Kalakatung. Karena saya kalau malam-malam ada orang di situ, wah ini mesti boleh pesugihan. Ya, dan juga haji-haji dan sebagainya, juga pusoko. Itu awu-awu semua Bu, itu perbuatannya setan semua. Karena Raja Demitnya di situ. Ya, karena itu jangan harus hati-hati. Kemarin itu situs itu sepi sekali, sekarang mulai ramai lagi. Artinya apa? Mereka meminta sesuatu pada selain Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau jangan minta sesuatu, ya minta pada Allah, jangan minta pada yang lain. Ya, karena itu ketika kita kemudian hanya minta pada Allah namanya tauhid, dan tauhid yang paling lengkap itu berada di istighfar. Ya, karena itu Nabi Yunus bisa keluar dari ikan nun itu karena apa? Karena doanya itu isinya apa? Istighfar, tasbih dan ya tauhid. Apa doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu saya pas haji 2004, itu kan ketika itu kan jamaratnya untuk melempar jamarat itu Bu ya, itu kan cuma sumur kecil loh Bu. Nah itu kemudian yang datang ke seluruh penjuru, ya bahkan orang Afrika itu ngawur, batu, sandal, sepatu dilemparkan dari belakang, sehingga kadang-kadang orang kena sini itu berdarah-darah ya, ngawur karena dianggap setan. Nah sing diantemi koncone dhewe. Nah saat itu ada kejadian, ada seorang jamaah dari Sulawesi naik di atas jamarat yang dibangun loteng itu loh. Dan kemudian mereka mengikatkan satu dengan yang lain itu dengan menggunakan jarit. Dan tiba-tiba pemimpinnya itu goyah jatuh dari ketinggian 30 meter. Nah, jatuh mengenai di bawah itu kerumunan manusia. Dan ketika jatuh tadi, pelengsengannya juga ambrol, jamaah dari Turki, jamaah dari lain juga jatuh semua. Yang meninggal sekitar 200-an. Nah saya pas di bawahnya situ. Ya untung saja masih kaling-kalingan. Jadi bluk itu ya mati, sing jatuh juga meninggal, sing dibeleki juga meninggal. Nah seperti itu karena apa? Kurang sabar. Sehingga saya kejepit di situ, orang uyak-uyakan karena panik. Saya kemudian ingat doanya Nabi Yunus. Karena saya berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ulang-ulangi terus, ternyata Gusti Allah maringi jalan. Betul kayak membuka sendiri. Sehingga sampai saya jalan kenal Pak Mahrus ya, almarhum. Yang dulu sering mengantarkan haji loh. Kami Goros ini. Sekarang ya Pak Mahrus. Itu dulu dengan saya masuk di situ dan beliau kemudian juga diminta kaum jamaah untuk membalangkan. Jadi saya membalangkan itu jamaah Blitar itu sampai berapa? 10. Pak Mahfud dibalangkan sampai 5 itu. Jadi bolak-balik. Doanya cuma satu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tak paringi tip satu kali saja. Yang jenenge gadah utang akeh maca donga ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Pas sepertiga malam. Berapa kali Minimal Pak ganjil 7 kali. Lebih banyak lebih baik. Nah, itu nanti rezeki jenengan tadi diparingi oleh Allah. Meskipun nanti belum lunas Bu, tapi anak-anak sehat. Pas bayar SPP tiba-tiba ada rezeki. Pas pengen omah merong-merong ada kreditan. Pas terus. Ya karena itu qad aflah, sungguh beruntung man aslama, siapa berislam, wa rizquhu kafafan, sedangkan rezekinya itu pas semua, ini pas. Wa qana'athu bima atahullah, dan dia qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi sungguh beruntung berislam, rezekinya itu pas semua. Pas naik haji, ya diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada barengan haji saya itu seorang satpam RSI Malang. Itu ketika dia jaga itu enak tas seblok loh. Kemudian tasnya itu diambil, dilihat, oh alamatnya si fulan. Maka kemudian dia mengembalikan di kantornya. Ya. Dan ketika dikasih uang si satpam tetapi tidak mau. Terus cuma minta KTP-nya di foto tadi. Ya, seminggu kemudian sama orang tadi didaftarkan haji. Jadi satpam yang ya dia itu kemudian tidak pernah membayangkan haji, dia nabungnya mungkin dia berharap 20-30 tahun lagi dia bisa berhaji, semuanya ngono deh. Tapi ternyata dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Menemukan dompet. Itu bareng saya haji. Jadi kadang-kadang orang yang berhaji itu ketika berangkat tuh kadang-kadang remeh-temeh. Ada barengan saya dari Gondang Legil, ya hajinya ping 13. Pekerjaannya apa? Tukang becak. Tukang becak. Dari mana dia kemudian mendapatkan uangnya? Dikasih hadiah mbak Syekh Maliki. Syekh Maliki itu Syekh Ruwaisoh, ya. Gurunya daripada Ustadz tadi sini, Pak Hasyim Muzadi, biasanya kalau pas haji beliau mengantarkan murid-muridnya itu di Ruwaisoh. Nah itu dikasih sorbannya
Nah, serban ini kemudian diganti oleh pengusaha Surabaya seharga Lamborghini. Nah, oleh tukang becak di lebokne ya tabungan mentahun iso haji sampai pengen luas. Jadi pemberian sorban saja. Jadi kalau orang itu sudah dikendaki oleh Allah, sing penting donga. Nah, jenengan kok dongane ora dikabul-kabul nih, oh prejengannya dikabulnya mungkin rada kemaki, rada kemalang, rada kemelinti dan sebagainya ditahan dulu oleh Allah. Nah, jenengan kudu andap insyaallah jenengan nanti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Sama demikian, Bapak Ibu semuanya, moga-moga ini bisa bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan. Moga. Nggih, Bu. Kok nyuwun ngapunten sakderengipun ingkang kula tanyakaken kok mboten sesuai kalian materi sakniki lho Pak. Nggih. Ngeten adik niki kula tanyakaken. Adik kula niku sakit diabetes. Lah dangu-dangu niku socone anu kabul mboten ketingal. Oleh dokter bisu ada aji niku dianjur nih operasi. Lajeng sak sampune operasi niku kan kanan Pak, kanan riyin setengah tahun kemudian kaki kiri. Lah niku sakniki kok kabur malih. Tegese niku lek diajene apa operasi niku saene niku mboten usah dilaksanakan operasi ngoten apa dipun lho Pak. Adik kula nggih ditun sakniki kabur malih lho Pak. Kiri. Terus penyakitipun naminipun retinopati diabetik. Retinopati diabetik itu retinanya itu mengalami kelainan karena gula yang tinggi. Nah itu kalau kemudian dioperasi namanya sirkuit. Sirkuit itu berusaha kan itu biasanya retina melengkap gitu loh. Dan ketika melengkap itu kemudian ditempel dengan laser tadi. Itu operasinya gitu sebenarnya. Dan setelah ditambal dengan laser itu biasanya kalau gulanya tetap tinggi, nggak dikasih insulin, itu terjadi glikosilasi. Jadi gula itu nempel di situ. Gula itu yang kan cuma di laser saja, bukan dijahit loh. Nah itu templeannya yang di laser itu bisa melengkap lagi. Gus Dur itu sampai 13 kali gitu Mas. Gus Dur, tahu ya? Beliau kan jadi seperti tadi, retinanya mengalami kelainan, ditempel lagi, melengkap lagi, tempel lagi, melengkap lagi. Ya. Kalau saran saya, ini kan sudah di luar kendali medis kan, kita minta pada sing puasa. Nah itu satu-satunya jalan yaitu adalah istighfar. Kasratul istighfar. Banyak-banyak kita itu istighfar. Karena dengan istighfar tadi, Pak insya Allah Nabi Ayub sing lorone meh 18 tahun itu kemudian diberikan kesembuhan oleh Allah itu dengan doa ini. Mungkin dengan bisa apa nih ya? Ya, Robbi Ani Masaniyadur wa Anta Arhamur Rahim. Sederhana doanya. Robbi Ani Masaniyadur wa anta arhamur rahim. Robbi wahai Tuhanku, ani sesungguhnya aku masaniyadur tertimpa oleh penyakit, wa anta sedangkan jenengan arhamur rahimin maha penyantun lagi maha penyayang. Itu bukan minta sembuh loh Bu ya, tapi diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Dengan keluar air, disuruh untuk mencuci ya tubuh sama mukanya, maka penyakitnya hilang semua. Ustaz Hadi Hidayat juga begitu, menyarankan pada temannya yang buta, ada jamaah ini yang buta itu ya, ini mengamalkan dalam 7 hari itu bisa melihat lagi. Bisa dilihat di YouTube ya, Ustaz Hidayat. Ya. Jadi orang yang mengamalkan banyak dan itu kemudian bisa mendapatkan kesembuhan kalau sudah di luar nurul ya. Sudah di luar nalar ya,
Kalau sudah dua nalar itu kita hanya minta kepada Allah, tapi kita tetap ya berdasarkan petunjuknya dari mana? Dari Nabi Ayub. Ya Robbi ani masaniyadzur wa anta arhamur rahimin. Ini ada teman juga begitu, menderita varikokel. Varikokel itu pelirnya itu membengkak gitu loh, sehingga untuk punya anak sulit. Terus istrinya itu meruqyah dengan ini, saya itu anaknya limo ibu. Ya, berarti ruqyahnya mantap gitu. Cuma sudah Robbi ani masaniyat itu wa anta arhamur rahim. Ya, ini salah satu doa ya untuk mengetuk pintu langit. Sebab kalau sudah di luar medis juga sulit. Ya. Orang itu tergantung pada sejauh mana dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi itu jelas tawakalnya itu sangat luar biasa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Keturunan apa? Jadi diabetes, asam urat sama darah tinggi itu adalah ya campuran, bukan bawaan. Jadi gennya itu gen kompleks. Jadi kalau nggak ada pemicunya, gen itu tidak akan keluar. Paham ini ya? Jadi kalau kemudian tidak ada pemicunya, nggak akan keluar. Kalau darah tinggi apa? Karena konsumsi garamnya terlalu tinggi. Coba kira-kira makanan yang banyak mengandung garam tinggi itu di mana? Yang paling asin itu di mana? Di mana Bu kira-kira? Sing paling tinggi ya mililiter itu isinya sampai 2 gram, 1 sampai 2 gram itu apa? Kecap. Jadi kecap itu yang paling tinggi, karena itu sate itu boleh, yang penting tidak ini kecap. Sing marai stroke, marai darah tinggi itu bukan dagingnya tapi kecapnya. Tapi nek lagi kecap kalau enak anggota. Terus garam itu sebenarnya kalau digunakan seperti Kanjeng Nabi itu aman. Caranya bagaimana Kanjeng Nabi? Yaitu garam itu dijadikan garam dapur. Jadi masak sepo baru ditaburi. Itu tidak akan bisa masuk ke darah, langsung keluar dengan tinja atau feses, sehingga tidak akan mempengaruhi tubuh. Tapi kalau masuk sayuran digodok, maka dari organik berubah menjadi anorganik, masuk ke darah, akhirnya membuat darah jenengan menjadi tinggi. Karena sifat garam dalam darah itu menahan air. Kalau menahan air berarti volume di dalam darah itu akan meningkat. Kalau meningkat berarti kerja jantung menjadi lebih kuat. Ya, kalau lebih kuat lagi, kira-kira kapasitas pembuluh darah ya bisa tetap elastis no badan Bu. Suwi-suwi ya lecek Bu. Ya benda, leceknya pembuluh darah, gagalnya pembuluh darah, molornya pembuluh darah itu akhirnya berubah menjadi hipertensi. Paham ya ini ya? Jadi caranya garam bagaimana Bu? Ditaburkan meskipun banyak ya tidak terpengaruh. Terus garam dirasa oleh yang penting orang dimasak. Paham ya ini ya? Karena masakan orang Arab tuh kan nggak banyak ada garamnya. Ya benar. Kecapnya pun juga kecap yang biasa, yang buatan sendiri. Ya, sebab kalau kemudian memakai ya kecap ya dari Cina, non jauh ya dari Cina itu kan garamnya terlalu tinggi. Paham ya ini ya? Jadi kalau asam urat kira-kira penyebabnya apa Bu? Kan biasanya orang menuduh jeroan, kacang, ya dong, mente, atau apa lagi Bu? Lemak, ya kan? Si mengandung pirin dan pirimidin. Tapi tahukah jenengan sebenarnya semua itu disaring semua oleh tubuh itu, oleh ginjal. Jadi asam urat itu kelainannya bukan di asam uratnya, bukan, tapi apa? Kemampuan ginjal untuk kemudian memfiltrasi atau menyaring itu berkurang. Jadi yang diowahi pun ini
ginjelnya. Lah ginjel sehat itu karena apa? Karena kalau kita minum air putih yang banyak. Paham jadi ya? Mbak juga iya alupurino sampai elek ya ora turun-turun Bu. Iya apa enggak? Coba jenengan teng rumah sakit, koncone sing teng poli dalam ditanya, kolesterolmu wis mudhuk ndak malah naik. Iya, asam urat lu naik, kalau ini naik turun ndak karuan. Itu kleru kabeh menungso, Bu. Sampai pas yasinan tahlilan dikei ya sate itu ndak gelem crossing putihan mawon. Nggih dokter ya. Sebenarnya pengaruhnya bukan makanan, tapi pengaruh yang lain yang dituduh itu supaya ada yang tertuduh, maka mau mosakne asam urat, kolesterol itu mesti menjadi kambing hitam. Gitu kan? Sedangkan bagi bapak-bapak kolesterol itu penting. Kalau kemudian kolesterol itu berkurang di dalam darah, maka bapak-bapak iso loyo, Bu. Karena kejantanan itu butuh kolesterol. Gak mangan belas ikut tolak. Kayak sapa kok mesakne Bu ya. Nggih mboten. Oh, apa yang ditaraki susu ya lemes kan. Cirinya apa nih bapak-bapak loro niku? Jadi jenengan lihat bapak-bapak itu loro, nek sehat tuh biasanya spray ini sampai musak masih. Nek turu ngoten ya ilere tembung pundi. Ya kalau ilere tembung pundi terus kemudian bantal bunyinya belasak kabeh ya. Atau pindah posisi atau kemudian spray ini itu musak masih enggak karuan, berarti bapaknya sih sehat. Tapi kalau kemudian sudahnya kukruk turu wiwit jam 8 sampai jam 3 bengi ya posisinya ngono terus, kuwi amat loro. Wis ora iso dikampak-kampakne. Ya, hanya dilihat dari posisi tidur. Dari posisi tidur yang baik itu muak-malik. Coba di dalam surat Al-Kahfi kan dibolak-balikkan ya. Bayukan libu banyak apa ini, balik kanan, balik ke kiri kan itu. Supaya apa? Orang bisa hidup kalau dia tidurnya dalam keadaan terbolak-balik. Jadi kalau dengan turunnya kok mau menengah itu mesti lorong gitu. Nah, obatnya mau nih. Tapi kadang-kadang orang tua itu kan nggak sambat loh. Ya lorong itu dirasane, mungkin paringane saking Gusti rasane. Yesus mati sebenarnya. Ya harus diobati supaya kemudian bisa sehat kembali. Caranya melihat sakit apa seperti tadi. Untuk menghindari katarak bagaimana? Jenengan nggak usah sedih. Jadi kalau terlalu banyak sedih, nanti kataraknya pasti akan muncul. Bedanya dengan retinopati tadi, kalau katarak itu, ya itu kalau kena sinar itu mesti sulap. Tapi kalau retinopati itu tidak sulap tapi belar empok. Podo-podo belarnya tapi setelah sulap, setelah embo ilmu goblok-goblokan ini kan Bu ya. Gue yang menentukan ya Pak Dokter atau Bu Dokter dilihat dengan oftalmoskop baru kelihatan nanti, oh ini ternyata katarak Bu. Di center menurut pengetahuan. Loh kalau bapak-bapak itu usia di atas 60 mesti terjadi penyakit yang namanya budekisasi. Jadi wong lanang itu cepat budek timbang wong wedok. Makanya jangan tidak usah emosi. Ya, udah di atas 50 tahun, jadi Pak ini kopi ini mau ya. Oh berarti bujuku normal. Nah, pada usia itu sudah mulai terjadi reaksi pengapuran pada telinga. Caranya bagaimana supaya telinga itu kemudian tidak pengapuran? Yaitu harus kemudian sering berzikir pada Allah. Kalau kita ngurungoknya zikir dengan hati, bisa dirungoknya dengan telinga kita kan. Rasulullah itu wala taj'al bi sholatika wala tukhafid biha wa bataghi baina zalika sabila. Kalau jenengan maca sesuatu dari Quran atau zikir, tidak usah terlalu keras, tidak usah terlalu dipelankan, tapi sudah didengar oleh telinga. Itu kunci supaya kita nggak budek. Paham jadi ya? Jadi kunci-kunci yang dalam Quran supaya kemudian jenengan bisa mengamalkan. Terus KPI sampai sehat kabeh gak loro rumah sakit entar. Iya. Ada lagi yang bertanya kan? Saya mau tanya Dok. Iya. Saya kan tiap hari minum obat hipertensi. Gimana caranya biar nggak mengkonsumsi gitu Dok tiap hari? Gampang Bu saja. Supaya jenengan tuh tidak minum obat hipertensi lagi,
yaitu menurunkan diameter perut di bawah 90. Tak jamin turun. Cuma itu tok. Karena apa? Perut yang gendut itu menyimpan yang namanya lemak adiposin. Lemak adiposin itu membuat pembuluh darah itu gampang kaku. Ya. Coba ibu-ibu sing mencil, cuwilik sampai tuwek nanti ya. Kalau hipertensi no badan, jarang. Ya, harusnya idealnya antara 70 sampai 80 cm, Bu. Kalau jenengan 104 atau 115 wallahu musta'an. Betulan Gusti Allah, terpaksa harus minum obat seumur. Andai kan jenengan bisa memperbaiki, ya itu diameter perutnya bisa mengecil, jenengan tidak perlu minum obat. Betul ya? Ini kunci-kuncinya seperti itu, gampang saja. Mana sing kuru itu udah bersuruh. Aku lo kuru, wahid itu langsung mengingat. Tidak usah terlalu bersuruh, karena jenengan nanti akan, ya tidak usah minum obat seumur. Ini ngecilkan sini sulit loh, Bu. Ya, perlu perjuangan apa totalitas. Kalau laki-laki itu jangan sampai di atas 90, kalau perempuan di bawah 80. Itu dijamin obat jenengan nanti lepas. Karena faktor tensinya begini loh. Yang paling cepat apa? Poso. Cuma posonya udah abot gitu. Jadi insya Allah kakean tip malah sehat kabeh. Ya insya Allah itu ya salah satu daripada visit kita untuk ngaji supaya kita kembali pada Quran dan Sunnah ya. Sehingga kalau kita kembali pada Quran dan Sunnah pas mau Quran ketemu ayatnya seneng Bu jenengan. Ketemu doa Nabi Ayub tadi loh. Robbi ani masanyadur wa anta arhamur. Mungkin semua jenengan nanti. Dan itu kalau jenengan pas mau Quran itu berdoa, apa kata Gus Bahak? Gus Bahak itu memasang hadis ini di rumahnya. Ya, hadis ini, man zaghalathu an dzikri. Barang siapa yang menyibukkan dirinya itu dengan maos Quran, wa yang sa'uli da'watillahi ta'ala, dan kemudian dia lupa dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan aku kabulkan semua permintaannya tanpa dia berdoa. Ya, apa zaghalathu an dzikri. Kalau kemudian dia menyibukkan diri dengan maos Al-Quran. Ini dipasang oleh Gus Bahak itu sebagai figura di rumahnya. Supaya apa? Dia bersemangat untuk tetap membaca. Jadi membaca Quran itu meskipun jenengan tidak dongo sekalipun, keinginan-keinginan jenengan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna hidup itu wah enak orang Islam itu. Nggih napa? Kalau di luar Islam tenang itu kudu dolen healing ya. Atau kemudian juga pesta, party dan sebagainya. Tapi semuanya kalau mulai ya kesel, pikirannya itu kesel. Wong bergantung dengan materi itu mesti kesel. Tapi kalau bergantung dengan Allah mesti seger. Jadi kesel sampai seger itu batasnya cuma ya dia mau ibadah nopo. Insyaallah demikian, moga-moga bermanfaat. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim. Ya kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini alamah wa yukafi mazidahu ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa an'ini sultanik. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ghafir lana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ghafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ghafir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shigharan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على هدي سيد الله ببركة الفاتحة Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله